melanjutkan pelajaran selanjutnya. Doa apa ini? Syurutus sholat. Syurutus sholat. Oh iya, syurutus sholat. Syarat-syarat sholat. Syarat sahnya sholat ini ya. Kapan sholat kita dikatakan sah oleh syariat? Kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya semua. Kalau syarat-syarat ini belum terpenuhi, maka sholat kita tidak dianggap sah oleh syariat. Berarti apa? Berarti kita dikatakan tidak sholat. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka kita bisa dikatakan sholat kita sah dan kita dianggap telah menunaikan ibadah sholat. Paham ya? Ini syarat sahnya gimana kita ini sholat kita ini dianggap sah apa tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dilihat. Kalau ada syarat ini dikatakan sah, kalau tidak ya tidak. Artinya kalau tidak sah ya itu wajib sholat lagi. Kalau tidak sholat lagi ya dikatakan tidak mengerjakan sholat. Yang pertama at-taharatu 'anil hadatsain. Suci daripada dua najis atau dua hadas. Ya, suci daripada dua hadas. Hadas itu apa? Hadas besar, hadas kecil. Kalau kita wudu kemudian kita kentut keluar angin, itu berarti kita berhadas kecil. Paham ya? Kalau kita suci kemudian kita keluar mani, mimpi basah misal, itu namanya hadas besar. Hadas kecil mewajibkan kita untuk wudu. Hadas besar mewajibkan kita untuk mandi besar. Itu namanya hadas kecil dan hadas besar. Asli kalimat hadas ini adalah amrun i'tibari yakumu bil a'dha yamna'u sihhatas shalah haitsu lam rakhisa. Yaitu sesuatu yang tidak kasat mata. Hadas ini sesuatu yang tidak kasat mata, yang ada di tubuh kita, ada di tubuh kita, dan hadas tersebut bisa mencegah kita atau menjadikan sholat kita tidak sah. Itu namanya hadas. Jadi sesuatu yang tidak kasat mata yang berada di tubuh kita dan menjadikan sholat kita tidak sah. Itu namanya hadas. Sekarang hadas itu ketika ente berwudu, kemudian keluar angin, itu ente berhadas apa? Hadas kecil kan? Kelihatan nggak hadasnya di tubuh kita? Nggak kelihatan kan? Nah itu tadi. Hadas itu sesuatu yang tidak kasat mata yang ada di diri manusia yang bisa mencegah sholatnya dia menjadi sah. Itu namanya hadas. Jadi kalau kita sholat nggak boleh ada hadas sama sekali. Nggak itu hadas kecil, nggak itu hadas besar. Sholat ente punya hadas kecil ya nggak sah. Atau sholat punya hadas besar tidak sah. Harus suci dari hadas. Paham ya? Bisa dipahami ya? Beda sama najis. Kalau najis itu kasat mata. Ente terkena kotoran anak kecil, sarung ente terkena kencingnya anak kecil. Kasat mata tidak najisnya. Kasat mata. Dan sedangkan najis itu sifatnya kriterianya sama kayak hadas. Cuman najis itu kasat mata. Kalau hadas tidak kasat mata. Paham ya? Najis juga seperti itu. Sesuatu yang mustaqdar, amrun mustaqdarun yaqumu bil a'dha yamna'u sihhatas shalah haitsu lam rakhisa. Paham ya? Jadi najis itu sesuatu yang menjijikkan. Najis menjijikkan tidak? Kencing, ya. Darah, nanah, menjijikkan. Yang ada di dalam tubuh manusia atau di pakaiannya, yang mana najis tersebut bisa mencegah kesahannya sholat kita. Paham ya? Itu bedanya najis dan hadas. Kalau hadas tidak kasat mata, kalau najis kasat mata, dan keduanya sama-sama bisa mencegah keabsahan sholat kita. Yang kedua, at-taharatu 'anil najasah fi thawbi wal badani wal makan. Suci daripada najis. Sudah paham kan najis kan? Barusan saya jelaskan. Suci dari najis yang ada di baju, di badan, dan di tempat sholat kita. Kita kalau mau sholat sama syariat disuruh badan kita bersih dari najis. Pakaian kita yang kita gunakan untuk sholat suci dari najis juga.
tempat kita yang kita gunakan untuk sholat suci dari najis. Jadi kalau misalnya kita mau sholat, ya mau sholat habis wudhu sholat, tahu-tahunya kaki kita ini tadi injak darah, terus kemudian kita sholat, gimana hukumnya? Gak sah sholat kita. Kalau darah itu bukan darah maafu ya, misalnya darah banyak gitu, darah kambing sampai injak terus mau sholat, gimana hukumnya? Tidak sah sholat kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada najis yang menempel dengan tubuh kita. Gak boleh seperti itu. Syariat mewajibkan kalau kita mau sholat, badan kita harus bersih daripada najis. Begitu juga bukan hanya badan, tapi pakaian kita harus suci dari najis juga. Kita mau sholat, pakaian kita banyak darahnya atau terkena kencing misalnya, entah kencing siapa, kencing hewan atau kencing anak kecil. Kemudian kita mau sholat, belum disucikan, kita mau sholat, gimana hukum sholat kita? Tidak sah. Kenapa? Karena di baju kita ada yang namanya najis. Atau kita mau sholat tapi sholat di tempat yang najis. Tempat sini ini habis digunakan, habis kena air, habis kena kencingnya anak kecil. Kita sholat di sini. Gimana hukumnya sholat kita? Tidak sah. Paham ya? Tidak sah. Maka dari itu syariat mewajibkan kita harus suci dari najis, baik di tubuh kita, ya kulit kita ini semua, kemudian baju kita, dan kemudian tempat sholat kita. Tempat sholat itu maksudnya bukan keseluruhan ya, tidak ya. Ustaz, gimana sejadah anak ini habis ada najisnya? Dilihat dulu sejadahnya. Bukan berarti kalau sejadah itu kena najis terus nggak bisa kita gunakan untuk sholat, tidak. Maksudnya tempat sholat yang nggak boleh dipakai kalau dia terkena najis itu tempat sholat yang gimana? Tempat sholat yang nempel sama tubuh kita. Misal, ya ini sejadah besar, di tengah-tengahnya sini ada najis. Paham? Kena nggak kaki kita sama najis? Dilihat. Oh enggak. Oh iya enggak. Pas sujud kena enggak? Enggak kena. Oh berarti boleh dipakai. Paham ya? Sejadahnya itu tadi boleh dipakai. Oh enggak, tadi pas kalau kita mijak kaki kita kena najisnya, enggak boleh dipakai. Atau pas sujud dengkul kita ini nempel ke najisnya tadi, gimana hukumnya? Tidak boleh dipakai. Jadi bukan artinya kalau ada yang terkena di ujungnya sini nih, terus kemudian sejadahnya nggak boleh dipakai sholat ya? Enggak. Ya, paham ya? Maksudnya tempat yang nggak boleh terkena sholat itu tempat yang menjadi pijakan kita atau tempat yang kita gunakan untuk sujud. Paham ya? Jadi misalnya kalau kita sujud seperti ini, di tengah-tengah sini ada najis, nggak kena tubuh kita, gimana hukumnya? Nggak apa-apa dipakai sejadahnya. Paham ya? Tidak apa-apa dipakai. Kemudian yang nomor 3, satrul aurah, menutup aurat. Kita kalau mau sholat diwajibkan sama Allah SWT menutup aurat. Karena menutup aurat ini bagian daripada apa? Kesopanan. Ya, kita kalau mau ketemu orang yang punya jabatan saja kita pakai pakaian yang rapi, menutup aurat segala, ya kan? Tapi kita mau ketemu sama Allah SWT harus lebih-lebih kan? Ya, lebih-lebih. Karena Allah SWT Tuhan pencipta alam, sedangkan dia makhluk. Kita harus lebih-lebih menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau sholat tanpa menutup aurat, gimana hukum sholat kita? Ya tidak sah. Paham? Tidak sah. Dan bagi auratnya laki-laki itu antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Itu auratnya laki-laki di dalam sholat. Kalau perempuan, sekujur tubuhnya semua, dari mulai ujung rambut sampai ujung kepala, kecuali wajah dan telapak tangan saja. Paham ya? Kalau laki-laki mulai mana? Antara pusat dan lutut. Kalau perempuan sekujur wajahnya kecuali sekujur badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau kita sholat, kita pakai celana pendek seperti ini, gimana hukum sholat kita?
tidak sah karena lutut kita tidak tertutup, atau ada bagian daripada paha kita tidak tertutup oleh pakaian. Paham ya? Atau ini biasanya seperti ini. Sholat dia pakai celana levis, pakai kaos oblong, pakai kaos biasa. Sholat pas sujud kaosnya buka, kelihatan mana? Kelihatan ini ekor ini, tulang ekornya dia. Gimana hukumnya sholat dia? Tidak sah. Kenapa? Ya itu tadi, kalau kita putar, kita ambil tali, kita putar seperti ini antara pusat dan lutut, itu masih kelihatan area bawahnya. Nah tidak sah, itu hati-hati. Makanya sampai kalau sholat pakai celana levis atau pakai kaos yang agak pendek, sekiranya ente nunduk gini kebuka dia. Biasanya kan seperti itu kan. Kalau pakai kaos yang agak-agak agak-agak cingkrang itu, kalau dia nunduk sedikit terbuka belakangnya. Nah ini hati-hati. Hati-hati kalau sholat. Paham ya? Kalau sholat takutnya seperti ini, sujud atau rukuk terbuka, nggak sah sholatnya. Paham? Ya, itu tadi untuk laki-laki. Untuk perempuan juga seperti itu. Sholat makanya pakai rukuk kan, mukena. Supaya apa ya itu? Supaya menutupi auratnya dia. Auratnya sekujur tubuhnya dia kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Apa? Dan kemudian syarat daripada sesuatu yang untuk menutupi aurat ini ada 3. Kan kita pakai, kalau mau menutupi dengan apa? Dengan sesuatu kita dikatakan menutupi kalau kita tutupi bagian tersebut dengan sesuatu. Nah sesuatu tersebut ini harus punya 3 syarat. Entah itu pakaian, karung, kain, apa saja. Pokoknya punya 3 syarat itu tadi. Yang pertama, dia harus punya jirim, dia harus punya benda. Baju, benda bukan? Benda. Karung, benda bukan? Kain, benda. Beda halnya kalau sampean auratnya sampean sepet. Sepet semua. Sepet ini nggak punya benda dia. Ya kan? Tidak punya benda. Tidak punya jirim. Kalau bahasa Arabnya itu jirim. Tidak punya. Ya, tidak ada apa namanya? Jirim apa jirim? Iya, nggak bisa disentuh. Paham? Sah tidak sholatnya dia? Sampean berdiri seperti ini, auratnya sampean sepet. Masuk sholat. Gimana hukumnya? Nggak sah sholat. Kenapa? Karena walaupun warna kulit kita yang di aurat tadi tertutupi oleh warna sepet itu tadi, tapi sepet itu tidak punya jirim, maka tidak sah. Paham ya? Itu jirim. Yang kedua, bisa menutupi warna kulit aurat kita. Paham? Pakaian, kita pakai pakaian seperti ini, alhamdulillah aurat kita tertutupi warnanya, ya kan? Warna kulit kita yang menjadi aurat ini tertutupi. Beda halnya kalau kita sholat pakai plastik terawang, transparan. Gimana hukumnya? Walaupun menutupi, tetap tidak sah. Kenapa? Karena plastik tersebut walaupun dia menutupi aurat dan punya benda, ya punya jirim, punya sesuatu yang bisa disentuh, tapi dia tidak bisa menutupi warna kulit aurat kita. Ya, tidak bisa menutupi warna kulit aurat kita. Maka dari itu tidak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus dikatakan dengan memakai busana itu tadi dikatakan menutup aurat kita. Ya, kita dengan memakai busana itu dikatakan menutup aurat kita. Kita pakai sarung dikatakan memakai sarung tidak? Dikatakan memakai. Ya. Kita pakai jubah, gamis dikatakan memakai tidak? Dikatakan memakai. Beda hanya kalau ente sholat mudo belajar sampai tutupi pakai spray dari atas. Dikatakan memakai pakaian enggak? Enggak. Dikatakan menutupi badan. Beda sama halnya kalau ente pakai sarung dikatakan memakai sarung ente. Paham? Atau ente pakai tenda, kain terpal itu tutupi, kan terpal besar. Ente sholat di dalam sambil telanjang. Gimana hukumnya? Tidak sah.
Jadi dikatakan pakai baju tenda, dikatakan pakai baju. Paham? Jadi itu harus dia ini dikatakan memakai. Paham? Memakai penutup aurat. Kalau dia tidak dikatakan memakai penutup aurat, tidak sah. Ya itu tadi contohnya, pakai selimut, pakai apa lagi? Spray, kan besar. Pakai spray soalnya di dalamnya sambil telanjang. Tidak sah. Kecuali barang itu tadi atau spray itu tadi atau tenda itu tadi kalau dilubangi sampai masuk ke kepalanya, nah baru dikatakan sampai memakai penutup aurat. Paham ya? Nah itu jadi 3 syarat penutup aurat. Oh iya, itu tadi syarat apa? Penutup aurat. Dia harus punya benda sesuatu. Ya. Kemudian dia harus apa? Harus menutupi warna kulit aurat kita. Yang ketiga, dia harus dikatakan memakai. Saya pahami? Saya. Nah itu tadi 3 syarat penutup aurat. Kemudian aurat itu yang nggak boleh terlihat di dalam sholat itu kalau dari atas atau dari samping. Paham? Kalau ente sholat, ente harus menutupi aurat ente supaya nggak kelihatan dari atas dan dari samping. Kalau dari bawah, nggak apa-apa. Ente sholat pakai gamis, sholat di amben apa namanya? Pring itu, amben pring. Ada anak kecil ngintip dari bawah. Ente sholat pakai sarung. Gimana hukumnya sholat ini? Sah tidak? Sah, walaupun kelihatan auratnya. Loh, walaupun kelihatan auratnya, iya, karena kelihatan auratnya dari bawah. Sedangkan dari bawah nggak wajib ditutup. Yang wajib ditutup itu kalau dari atas dan dari samping. Nah, yang bahaya ini kalau kelihatan dari atas. Biasanya kita kalau sholat, Allahu Akbar, pas sujud atau rukuk, nah ini kita terbuka, ngelembreng ke bawah, ya kan? Itu bisa terlihat, pusat kita itu bisa terlihat, nah, ini bisa jadi batal lagi. Paham? Atau pakai kaos oblong sampai sholat, dalamnya nggak pakai apa-apa, pakai kaos saja. Sholat, kan biasanya terbuka, ngelembreng, tahu ngelembreng? Melantai ke bawah seperti ini, ya kan? Nah itu terlihat dari mana? Dari atas, ya kan? Terlihat dari lubang yang bagian atas. Itu nggak boleh, batal sholatnya ini. Paham? Makanya hati-hati. Kalau pakai sarung, usahakan sarungnya di pusar atau di atasnya. Supaya apa? Supaya kita kalau sujud, rukuk, walaupun terlihat tapi tidak terlihat aurat kita. Paham? Paham ya? Bisa dipahami ya? Itu nggak boleh. Seperti itu tidak boleh. Tapi kalau dari bawah boleh. Paham ya? Loh, Ustaz, gimana kalau dia sujud, dia pakai sarung, pas sujud kelihatan putih-putih mukanya. Biasanya kan kalau ada orang sujud terus kalau dia tidak pakai celana kan kelihatan kan mukanya dia. Gimana, batal tidak soalnya? Tidak batal. Kenapa? Karena auratnya terlihat dari bagian bawah, lubang bagian bawah. Gak apa-apa. Seperti itu tadi kalau ada anak kecil ngintip dari bawah. Ya, tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau dari atas dan dari samping. Bisa dipahami? Saya itu tadi cara menutup aurat. Nah, insya Allah yang nomor 4 kita bahas minggu depan. Cukup minggu ini kita bahas 3 perkara, yaitu suci dari 2 hadas. Ya, yang kedua suci daripada najis dari pakaian, badan dan tempat sholat kita. Yang ketiga adalah menutupi aurat. Dan sudah saya jelaskan satu persatu. Paham ya? Jadi diingat-ingat. Ojo aku jerat-jerit terus gak ingat. Paham? Ojo aku ngajar terus gak ingat. Percuma seperti itu ya kan? Percuma. Saya datang jauh-jauh terus gak ada yang hafal, atau maksudnya gak ada yang bisa memahami dan diingat-ingat. Itu percuma. Manfaatnya sedikit. Bukan percuma apa ya? Manfaatnya sedikit. Dunia kita ini di sini alhamdulillah dapat kebaikan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah baiknya, alangkah sempurnanya kalau kita bisa memahami dan mengingat. Seperti itu ya. Jadi
supaya kita ini sempurna pahala kita ya harus diingat-ingat dan dipahami baik-baik. Maka dari itu jangan sampai kita ini lupa atau kita ini lengah terhadap pelajaran kita atau penjelasan kita. Kalau bisa diingat-ingat, dipelajari lagi, kalau bisa direkam, ya direkam nanti di rumah diingat-ingat lagi. Seperti itu. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Kan Habib Ahmad bilang inget-inget, suruh inget-inget. Gimana kita supaya gampang caranya inget-inget ya? Ya caranya satu, berdakwah. Dakwahnya gimana? Dakwahnya sama keluarga sendiri. Kadang kan bapak kita, paman kita kan nggak tahu. Ya caranya apa? Kasih tahu. Kasih tahunya yang halus-halus, cocok orang-orang cerit-cerit kayak itu kayak orang cerdas-cerdas jangan. Ya kasih tahu misalnya pas sholat Pak salah Pak, sing kena iku ngene jadi Habib Ahmad sing ngene. Nah, Dik, ojo ngono sholat tidak kena. Nah, ini cara untuk kita menyampaikan kepada orang yang terdekat saja. Kan kadang-kadang kalau sama orang yang ini, sama orang yang kita tidak kenal kita suka. Kon sopo, apalagi sama orang tua. Kon iki sopo, tuan aku, ruan aku urip begini bangun, dikono nanti. Ya yang lebih tahu lebih asal apa? Ya sama keluarga sendiri. Dan itu dengan kita nyampaikan kayak gitu apa? Kita jadi ingat sendiri. Nanti apa? Nyantol, tidak bisa hilang. Karena apa? Kita bisa ingat. Dan nanti kalau misalkan lupa, diingatkan sama keluarga sendiri. Enggak, jadi kok Pak Iko ini ya. Akhirnya terus jadi saling mengingatkan, akhirnya terus nyambung. Dan ilmu itu kalau misalkan disampaikan meskipun satu, seperti sabda Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Maksudnya apa? Atau titik pun tidak apa-apa, sampaikan. Karena apa? Nanti kalau ilmu itu sudah nyabar, pahalanya itu terus mengalir kepada kita. Meskipun kita diem tidur, tapi apa? Orang yang disampaikan sama itu orang itu apa? Nanti nyebar dan masuknya ke kita sendiri. Dan nanti bisa menjadi amal bagi kubur kita. Jadi itu yang pesannya saya, yaitu apa? Apalagi di bulan Maulid ini banyak-banyak berdakwah. Karena apa? Nanti kita di bulan Maulid ini sendiri Nabi kayak khusus gitu melihat kita, siapa yang paling banyak sholawatnya, siapa yang di dalam situ kita dilihat sama Nabi, kita berdakwah. Nanti kita dilihat oleh Nabi dan dicintai oleh Nabi. Amin.